Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik semua. Selamat datang, selamat bergabung di kegiatan Treasury Goes to School tahun 2021. Dan pada kesempatan kali ini, kami dari KPPN Sumbawa Besar dengan suasana yang berbeda ya. Biasanya tahun-tahun sebelumnya kami berkunjung secara langsung, tatap muka, karena kondisi masih pandemi, masih belum memungkinkan, maka kegiatan Treasury Goes to School 2021 ini, khusus di tahun ini, kita adakan secara virtual, dan kebetulan kita memilih Madrasah Alia Negeri 1 Sumbawa Besar sebagai tempat untuk kita lakukan kegiatan Treasury Goes to School tahun ini. Yang terhormat Kepala KPPN Sumbawa Besar, Bapak Adip Adli, yang saya hormati Kepala Madrasah Alia Negeri 1 Sumbawa atau yang mewakili, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Urusan Kehumasan, Pak Bustanudana, kemudian yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan, Bapak Muhammad Ridwan, dan yang saya hormati dan saya banggakan adik-adik sekalian, peserta Treasury Goes to School tahun 2021, khususnya di MAN 1 Sumbawa. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan nikmat-Nya, sehingga kita masih sempat berkumpul di pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan Treasury Goes to School. Adapun kegiatan kita di pagi hari ini adalah paparan materi yang akan langsung dibawakan oleh Kepala KPPN Sumbawa Besar, atau mungkin ada dari pihak sekolah yang bisa mewakili untuk sambutan, atau nanti yang mewakili ya. Oke, perlu adik-adik ketahui bahwa kegiatan ini akan kita sampaikan kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, jadi mohon nanti adik-adiknya dalam pemaparan materi yang dilakukan oleh Kepala KPPN Sumbawa Besar, mohon untuk diperhatikan, karena di akhir sesi akan ada sesi diskusi atau tanya jawab. Nah, nanti bagi adik-adik yang bisa atau berhasil menjawab pertanyaan dari kami akan mendapatkan door prize yang nanti akan kami kirimkan ke MAN 1 Sumbawa. Mungkin seperti itu Pak ya, hubungan kita di pagi hari ini. Kita langsung ke Oke. Jadi adik-adik kalian, selanjutnya akan ada pemaparan materi terkait dengan pengelolaan APBN dan terkait dengan pengenalan dari KPPN Sumbawa Besar, terkait dengan tugas fungsinya juga, terkait dengan pengelolaan APBN. Mohon adik-adik sekalian bisa memperhatikan, karena di ujung sesi nanti akan ada kegiatan tanya jawab yang akan kami berikan door prize. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan ke Pak Adip untuk pemaparan materi selaku Kepala KPPN Sumbawa Besar. Kepada Pak Adip, saya persilakan. Nanti aja, Pak. Enggak apa-apa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Kepala Sekolah MAN 1 Sumbawa, kemudian beserta pejabat yang mewakili, kemudian pejabat kendaraan, pejabat fungsional pembendaraan Mas Taufik, dan juga teman-teman dari Kabupaten Sumbawa Besar, dan tentunya semua adik-adik para siswa MAN 1 Kabupaten Sumbawa. Alhamdulillah, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mas Taufik sebagai pejabat fungsional perbendaraan di KPPN Sumbawa Besar, telah menyampaikan pembukaan pelaksanaan Treasury Goes to School ini. Bapak dan Ibu dan juga bersama ada dari semua.
Mungkin kami perlu kami sampaikan di sini. Memang kami di Kementerian Keuangan ada memiliki suatu program yang rutin dilakukan setiap tahun untuk dalam artian kita memperkenalkan tentang tata kelola pelaksanaan APBN, terutama dalam hal tata cara proses pencairan ataupun bagaimana sih sebenarnya negara kita ini mengelola dana. Nah, perlu ya mungkin Bapak dan Ibu dan adik-adik semua pahami bahwa sebenarnya dalam konteks bernegara sebagaimana di Undang-Undang Dasar 1945 di pembukaan itu kan sudah jelas tujuan dari bernegara itu apa. Yang pertama itu memastikan apa? Memajukan kesetaraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian bla 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 itu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, penerimaan abadi dan keadilan sosial. Itu sebenarnya dalam tujuan konstitusi kita. Nah, dalam pelaksanaan ini, pemerintah sebagai organisasi yang telah ditunjuk sebagai mewakili negara dalam hal pengelolaan tersebut, itu tentu juga melakukan sebagaimana proses menyampaikan tujuan tadi, memajukan kesejahteraan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, untuk itu negara dalam artian pemerintah diberi kewenangan untuk bisa memberdayakan semua kewenangannya untuk bisa nanti menggali semua potensi-potensi penerimaan yang ada. Nah, untuk melakukan tujuan bernegara tadi, tujuan bernegara tadi saya ulang lagi ya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan semua tentu kan memerlukan biaya, ada dananya, ada perlu kita menggunakan, misalnya kayak kita belanja harus ada suatu sumbernya, karenanya di sanalah oleh negara disampaikan kepada pemerintah diberi kewenangan untuk bisa menggali semua potensi-potensi yang ada untuk yang ada di kewenangan negara tersebut. Seperti misalkan meminta pendapatan pajak, kemudian misalkan sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 33, yaitu adalah perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama berdasarkan atas asas kelembagaan. Nah, pada prinsipnya di situ untuk melakukan operasional semua tadi itu negara dalam artian di sini pemerintah diberi kewenangan untuk mengolah sumber-sumber penghasilan atau sumber penghasilan yang bisa digunakan oleh negara untuk nantinya dibelanjakan. Nah, bagaimana mengatur itu semua? Itu kita kenal namanya itu dalam kita bernegara, tata kelola untuk melakukan aktivitas tadi dikenal dengan pengelolaan APBN, anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Nah, jadi disitulah pemerintah melakukan mengolah semua sumber-sumber penghasilan yang bisa ada nanti untuk dibelanjakan. Nah, bagaimana membelanjakan nanti itu diatur di dalam APBN. Nah, APBN itu dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Karena ini balik harus ada pengesahan konstitusinya. Kan harus ada, disetujui oleh rakyat. Nah, bagaimana representasi rakyat? Adanya di DPR. Nah, makanya tadi disusun semua tadi. Nah, dalam proses penyusunan tadi, bagian dari mana dari pemerintah yang akan mengolah tadi, itu dikoordinir atau dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. Nah, di Kementerian Keuangan tadi akan menghimpun semua berapa keperluan-keperluan dari setiap instansi negara. Misalkan berapa dari Kementerian Agama, berapa dari Kementerian Pertanian, berapa dari Kementerian Pertahanan. Semua itu dikelola oleh dihitung dan disampaikan pembahasan pelaksanaan penggunaannya. Nah, di sini kita mencoba melihat memperkenalkan kepada adik-adik, kepada Bapak dan Ibu semua, di mana peran Kementerian Keuangan di situ dalam hal proses pendistribusian untuk pelaksanaan operasional penggunaan dana APBN tersebut. Itu kan di sana. Nah,
Mungkin kalau seandainya itu sekedar prolog dari saya. Jadi bagaimana nanti kita mendadak ini teman adik-adik semua, ibu guru semua, padahal di sekolah itu kan nanti ada bantuan operasional sekolah, ada pembayaran yang namanya sekolah kan juga harus ada yang belum dibangun harus dibangun, ada gedungnya yang rusak harus diperbaiki, ada komputer yang perlu ditingkatkan lagi kemampuannya, kemudian bagaimana semua itu yang bersihin sekolah seperti apa, nanti yang bapak dan ibu guru juga tentu juga mendapat gaji untuk melakukan aktivitasnya. Nah, itu bagaimana nanti proses penyalurannya dalam konteks yang mulai yang dari besar dari yang kecil nanti akan disampaikan oleh Mas Taufik terhadap detail spending tadi. Yang penting di sini saya menggambarkan bahwa peran kita di sini tadi ini kita ada di sebagian kecil dari aktivitas APBN secara besar itu. Jadi dulu adik-adik dan ibu tahu sebenarnya dalam 1 tahun ini sekarang terlepas dari kondisi kita yang pandemi seperti tadi, APBN itu dikelola hampir mencapai 2.500 triliun. 2.500 triliun. Triliun itu nolnya itu 12. Kemudian 2.500 ya, tambah lagi. Nah, jadi sedemikian besar lah seperti tadi. Nah, dari 2.500 triliun tadi ada yang dibagi, ada yang untuk keperluan A, keperluan B. Nah, nanti kita di sini akan fokus, nanti akan dijelaskan secara mengkerucut oleh Mas Taufik, bagaimana nanti dari 2.500 triliun tadi, oh ternyata 1 triliun loh, ada yang dikelola oleh KPPN sebuah besar. Nah, 1 triliun itu nanti ke siapa-siapa saja, bagaimana proses pencapaiannya, bagaimana nanti. Yang penting semua kita berangkat dari pengelolaan APBN ini berasal dari satu. Pertama, bagaimana kita memastikan bahwa tujuan negara tadi dipenuhi oleh pemerintah. Tujuan negara tadi seperti tadi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan merencanakan kehidupan dunia. Dan untuk itu negara diberi kekuasaan untuk bisa mengali potensi-potensinya. Kita ada di dalam sebagian situ tadi. Oke, untuk mempersingkat waktu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada ibu dan bapak guru, bapak kepala sekolah, kemudian adik-adik semua. Mungkin karena kita ingin membatasi kegiatan ini tidak terlalu lama, coba nanti disampaikan oleh Mas Taufik sebagai pejabat profesional kebendaraan, nanti akan menyampaikan kira-kira gambaran yang tadi saya sampaikan. Nanti di sana akan terlihat itu kita punya 2.500, kita punya ada yang direncanakan untuk belanja itu perlu 2.500 triliun. Nah, 2.500 triliun itu belum ada uangnya. Belum terkumpul. Nah, disitulah nanti disampaikan oleh nanti bagaimana dari 2.500 kita memperkirakan, kita nanti akan punya pendapatan pajak sekian. Kita akan dapat pendapatan bukan pajak sekian. Oh, ternyata kurang. Nah, kalau ternyata kurang, sedangkan benar-benar ada keperluan yang harus kita lakukan untuk melakukan percepatan pembangunan tadi, mau tak mau kita harus melakukan pembiayaan. Pembiayaan itu bisa nanti misalkan seperti mengajukan hutang, sepanjang hutangnya tadi benar-benar dilakukan untuk efektif dari tadi. Karena bahasanya di sini akan ditentukan dulu belanjanya berapa. Kan tadi dibilang 2.500 triliun, nanti pendapatannya kita memperkirakan dapat uang berapa, sehingga nanti kita berapa. Demikian pembukaan dari saya. Tetap semangat adik-adik. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembekalan ini nanti ada bagian dari teman-teman dari MAN 1 Sumbawa dan nanti juga bisa bergabung dengan kami di internal Kementerian Keuangan. Kemudian dari tahun depan pun juga sudah ada pembukaan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Mudah-mudahan ada kader-kader kita dari MAN 1 Sumbawa nanti bisa bergabung di pendidikan kedinasan di Kementerian Keuangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi selaku Kepala KPPN Sumbawa Besar terkait dengan pengantar dari Pak Adi ya. Pengantar sekaligus gambaran secara global, secara besar terkait dengan apa itu APBN.
Nah, pada kesempatan kali ini, saya Taufik selaku fungsional pembina teknis perbendaharaan di KPPN Sumbawa Besar diberi amanah untuk memberikan sedikit materi terkait dengan APBN dan terkait dengan pengenalan di KPPN Sumbawa Besar itu sendiri. Izin Bapak Ibu, adik-adik saya share screen ya. Nah, APBN. Tadi oleh Pak Adib selaku Kepala KPPN Sumbawa Besar sudah menceritakan sekilas terkait dengan APBN, apa itu APBN. Nah, ini apa itu APBN? APBN merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi merupakan suatu rencana kerja tahunan yang disusun secara tahunan dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, ini merupakan perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia yang diwakilkan oleh para wakil rakyat yang duduk di DPR. Makanya tadi disampaikan oleh Pak Adit, selaku Kepala KPPN, bahwa APBN ini harus disetujui oleh rakyat Indonesia. Makanya sebagai representasi atau perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia, maka anggota-anggota dewan di pusat DPR pusat itu harus terlebih dahulu menyetujui dari APBN ini sebelum ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. Nah, APBN ini sendirinya merupakan atau terdiri dari daftar sistematis yang terperinci yang memuat dari rencana penerimaan dan pengeluaran sepanjang tahun. Jadi mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember di tahun berkenaan. Jadi seperti adik-adik dan Bapak Ibu ketahui bahwa APBN di 2021 tadi sudah dijelaskan senilai sekitar 2.500 triliun. Seperti diketahui bersama beberapa tahun terakhir ini memang kita masih defisit ya Pak Adit ya. Defisit itu ditutupin dengan pembiayaan, bisa dari hutang atau dari SUN, surat utang negara atau SBSN, surat berharga syariah. Nah, itu nanti kita jelaskan ya secara garis besar ya adik-adik sekalian ya. Nah, kemudian APBN itu ada yang namanya perubahan APBN. Nah, perubahan APBN ini jika pada APBN awal terjadi perubahan-perubahan beberapa indikator sehingga menyebabkan harus adanya penyesuaian. Nah, makanya APBN indikator itu dituangkan dalam perubahan APBN. Nah, dan tetap harus persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, begitu juga setiap tahun APBN yang telah dijalankan itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, ada beberapa fungsi ya dari APBN. APBN ada 6. Yang pertama yaitu otorisasi, kedua yaitu perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Nah, otorisasi ini adalah dikeluarkan oleh negara dan telah disetujui oleh DPR, telah dijelaskan tadi di slide sebelumnya. Kemudian fungsi perencanaan, jadi seluruh kegiatan-kegiatan terkait dengan seluruh kementerian atau lembaga atau instansi, baik itu dari segi penerimaan maupun dari segi belanjanya itu dituangkan dalam APBN. Direncanakan untuk jangka waktu 1 tahun ke depan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kemudian pengawasan. Nah, pengawasan ini harus dilakukan secara bersama. Ada yang namanya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ada yang namanya BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Nah, ini mungkin adik-adik pernah dengar ya, BPK dan BPKP itu memang diserahkan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan khususnya terkait dengan pengelolaan dan penggunaan APBN. Nah, kalau alokasi, fungsi alokasi di APBN
APBN ini ada beberapa pos ya, adik-adik sekalian. Ada beberapa pos. Nah, telah dialokasikan sesuai dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi mau tidak mau APBN ini memang tidak bisa lepas dari adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwakilan rakyat Indonesia di pusat. Kemudian distribusi. APBN ini harus terdistribusi dan mencapai seluruh warga negara Indonesia, terdistribusi. Baik itu dari segi belanja pegawai, dari segi belanja barang, belanja modal, belanja sosial. Nah, belanja sosial ini yang sekarang sedang lagi trennya ya, adik-adik sekalian ya, terkait dengan bantuan pandemi, terutama untuk bantuan terhadap keluarga-keluarga yang penerima manfaat, untuk keluarga yang di bawah masuk kategori kurang mampu atau miskin, kemudian juga bantuan sosial lainnya terkait dengan pandemi ke usaha mikro dan kecil atau usaha kecil menengah UKM. Nah, stabilisasi fungsi APBN ini harus menjaga stabilitas perekonomian, harus menjaga pertumbuhan ekonomi, harus meningkatkan pendapatan nasional dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Jadi adik-adik sekalian ya, perlu dipahami bahwa APBN ini ada 6 fungsi. Jadi tadi saya sampaikan ada otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, stabilisasi yang satu dan dengan satu fungsi tidak bisa saling bertolak belakang. Nah, selanjutnya ini adalah struktur dari APBN. Nah, tadi dijelaskan bahwa ada unsur pendapatan negara. Pendapatan negara itu terdiri dari beberapa item ya, adik-adik sekalian. Ada dari unsur penerimaan negara, kemudian ada unsur dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, kemudian ada yang namanya penerimaan hibah. Nah, selanjutnya struktur APBN di sisi setelah pendapatan negara ada sisi belanja negara. Nah, belanja negara inilah yang di KPPN, khususnya salah satu contoh di KPPN Sumbawa ini kami bagian untuk menyalurkan APBN, baik itu berupa belanja pemerintah pusat atau berupa belanja transfer ke daerah. Apa contohnya belanja transfer pemerintah pusat? Itu contoh satu, belanja pegawai. Belanja pegawai ini bisa jadi belanja gaji, belanja tunjangan, mungkin salah satunya. Mohon maaf, belanja gaji dan tunjangan kinerja Bapak Ibu guru sekalian di MAN 1. Apa itu apalagi contoh belanja pemerintah pusat, belanja barang, belanja modal ini contohnya untuk salah satunya untuk membangun gedung, apa itu membangun gedung madrasah atau membangun atau pembelian alat transportasi yang digunakan untuk keperluan sekolah atau untuk keperluan perkantoran. Nah, kalau untuk belanja barang, contohnya itu pembelian APK atau alat tulis kantor atau pemeliharaan. Mungkin di sekolah adik-adik sekalian ada laptop atau ada komputer yang bermasalah. Nah, itu menggunakan belanja pemeliharaan untuk memperbaiki, atau ada kursi atau ada meja yang rusak. Nah, itu menggunakan belanja barang yang ada di anggarannya MAN 1 Sumbawa untuk memperbaiki meja dan kursi tersebut. Nah, kalau untuk belanja transfer ke daerah, ini contohnya adalah penyaluran dana desa. Kemudian ada penyaluran DAP fisik, dana alokasi khusus ya. DAP itu dana alokasi khusus fisik dan ada dana alokasi khusus non fisik. Nah, di akhir dari struktur APBN ini ada surplus atau defisit. Nah, surplus terjadi kalau jumlah pendapatan negara dan hibah lebih besar dari jumlah belanja negara. Sebaliknya, defisit anggaran terjadi jika jumlah belanja negara lebih besar dari jumlah pendapatan negara. Nah, seperti ya Bapak Ibu tadi ketahui, belakangan beberapa tahun ini kita berada di posisi defisit anggaran.
Makanya ada unsur pembiayaan, contohnya untuk utang, untuk surat utang negara, SBSN, obligasi segala macam. Nah, itu untuk membiayai defisit anggaran di tahun berkenaan. Nah, APBN itu buat apa, Bapak Ibu adik-adik sekalian? Nah, seperti di slide yang saya tampilkan ini. Ini contoh kecil ya, penggunaan APBN itu untuk apa? Untuk layanan publik. Layanan publik untuk subsidi listrik, subsidi BBM. Nah, mungkin adik-adik kalau terkait dengan PLN atau terkait dengan subsidi BBM, itu mungkin adik-adik kalau lagi mengisi bensin di Expedia, mungkin ada yang premium. Nah, premium itu masih disubsidi oleh pemerintah, gitu. Nah, itu salah satu dari hasil dari APBN. Nah, selain itu apalagi ada pertahanan keamanan, pembelian alat keamanan atau alat pertempuran, fasilitas umum. Nah, fasilitas umum ini kayak jalan. Nah, mungkin adik-adik berpikir nih, tiap tahun ruas jalan bertambah, atau tiap tahun ruas jalan itu ada mengalami pemeliharaan atau pengaspalan ulang, atau adanya ruas-ruas jalan yang baru, atau mungkin di pedesaan, khususnya untuk penggunaan dana desa ini sudah banyak sekali jalan-jalan di pedesaan yang biasanya pada umumnya itu masih berupa tanah, sekarang sudah mengalami pengerasan, sudah hot mix atau beton. Nah, itu semua dari APBN. Kemudian pendidikan. Nah, mungkin adik-adik mungkin bertanya, pernah mendengar apa yang dimaksud dengan BOS atau bantuan operasional siswa. Nah, itu juga salah satunya datang dari pendidikan, begitupun dengan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan sekolah. Itu ada unsur APBN di situ. Nah, kesehatan ini salah satu contohnya itu rumah sakit, puskesmas, ada yang namanya BPJS. Mungkin Bapak Ibu adik-adik sekalian terdaftar, yang pasti terdaftar selaku pengguna BPJS. Nah, itu merupakan bantuan-bantuan, merupakan subsidi-subsidi yang diberikan negara untuk para warganya atau para masyarakat di Indonesia sebagai fungsi dari APBN, salah satunya itu distribusi. Jadi distribusi, seluruh pengguna APBN terdistribusi secara merata dari Sabang sampai Merauke untuk seluruh warga negara Indonesia. Nah, itu tadi gambaran terkait dengan APBN. Nah, kita sekarang lebih mengenal lagi terkait dengan Kementerian Keuangan. Mungkin nanti pesan dari Pak Kepala APBN tadi, mungkin adik-adik jika tertarik ya, Pak adik yang tertarik untuk bergabung dengan Kementerian Keuangan, mungkin ini seperti ini struktur organisasi dari Kementerian Keuangan, jadi dipimpin oleh Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. Nah, untuk kami sendiri, KPPN Sumbawa Besar ini masuk ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jadi ada beberapa direktorat ya, ya. Ada, mungkin adik-adik pernah mendengar Direktorat Jenderal Pajak, mungkin bea cukai, anggaran. Nah, kalau KPPN sendiri ini masuk di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Yang di slide ini yang diberikan garis kotak warna merah ya, adik-adik sekalian. Nah, ini adalah struktur organisasi untuk DJPB sendiri. DJPB itu ya singkatan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Ya. Nah, Direktorat Jenderal Perbendaharaan sendiri memiliki beberapa direktorat di bawahnya. Kemudian untuk perwakilan kantor daerah atau instansi di daerah, ada yang namanya kantor wilayah yang berkedudukan di seluruh provinsi se-Indonesia. Kemudian di bawah kantor wilayah itu ada namanya kantor pelayanan perbendaharaan negara. Seperti kami di sini di kantor pelayanan perbendaharaan negara Sumbawa Besar yang berada langsung di bawah pembinaan dari kantor wilayah BJPB Provinsi NTB di Mataram. Nah, apa visi KPPN Sumbawa Besar? Nah, ini saya mulai menjelaskan, saya mulai memperkenalkan terkait dengan KPPN Sumbawa Besar. Mungkin adik-adik ya, Bapak Ibu adik-adik, kalian masih pada
bingung ya, KPPN Sumbawa Besar. Malah bingung KPPN Sumbawa Besar itu di mana posisinya mungkin Pak Ridwan. Nah, KPPN Sumbawa Besar ini alamatnya di Jalan Garuda, ya, adik-adik. Jalan Garuda nomor 107. Mungkin bertepatan bersebelahan dengan kantor imigrasi dan kantor pengadilan negeri Sumbawa. Nah, apa visi dari KPPN Sumbawa Besar? Visi adalah menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern, transparan, dan akuntabel. Nah, jadi selaku pengelola perbendaharaan negara, khususnya di daerah di lingkup Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Besar, memang ini salah satu visi yang memang setiap tahun kita jalankan untuk menjadi pengelola yang profesional, modern, transparan, dan akuntabel. Kemudian misi kita untuk mencapai visi tersebut ada 5. Jadi pertama itu menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat bulan. Kemudian kami di KPPN Sumbawa Besar menjalankan manajemen satuan kerja yang berkesinambungan. Apa yang dimaksud dengan menjalankan manajemen satuan kerja yang berkesinambungan? Itu secara rutin kami melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, maupun workshop atau seminar terkait dengan fungsi kami selaku perbendaharaan, selalu pengelola perbendaharaan di daerah. Kemudian ada misi selanjutnya itu melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran yang handal dan akurat. Setelah itu kami juga tidak henti untuk mengembangkan kapasitas pendukung pengelolaan perbendaharaan yang profesional dan di samping itu untuk terakhir misi kami yaitu mewujudkan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban APBN yang akuntabel, transparan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu gambaran sederhana ya adik-adik sekalian terkait dengan visi dan misi dari KPPN Sumbawa Besar. Nah, selanjutnya moto dari KPPN Sumbawa Besar. Nah, ini moto dari KPPN Sumbawa Besar sendiri. Kami di KPPN Sumbawa Besar berkomitmen untuk melayani para mitra, para stakeholder, para satuan kerja dengan moto mantap. Nah, mantap ini merupakan singkatan dari melayani, aman, nyaman, transparan, akuntabel, dan profesional. Nah, ini tolong adik-adik diingat ya, siapa tahu nanti keluar Pak ya di pertanyaan pada saat sesi tanya jawab. Jadi melayani ya seperti adik-adik bisa baca ya, memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, kemudian aman ya melaksanakan tugas. Jadi kita di KPPN Sumbawa Besar melaksanakan SOP atau SOP standar operasional prosedur yang harus sesuai dengan undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian nyaman ini dalam artian menjaga sinergi dan kerjasama antar seluruh pegawai sehingga bisa menciptakan suasana kerja yang sangat kondusif sehingga membuat para pegawai KPPN Sumbawa Besar merasa nyaman dan tenang dalam bekerja sehari-hari. Kemudian transparan untuk memberikan keterbukaan informasi kepada para stakeholder atau kepada para instansi atau kantor-kantor di lingkup KPPN Sumbawa Besar dengan keterbukaan informasi yang bisa ditanggungjawabkan. Begitupun dengan akuntabel dan profesional. Nah, ini sebagian kecil ya dari tugas KPPN. Oh iya, saya lupa menyampaikan. Jadi KPPN nanti mungkin adik-adik bertanya. KPPN itu apa sih? KPPN itu singkatan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Saya ulang lagi, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Nah, ada beberapa tugas ya. Ini mungkin nggak bisa saya jelaskan kalau secara terperinci ya di sesi ini. Adapun tugas KPPN yang pertama itu melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara di daerah. Kemudian yang kedua penyaluran pembiayaan atas beban anggaran. Itu tadi yang sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi ya. Kami menyalurkan APBN khusus untuk lingkup instansi kementerian atau kantor di lingkup Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Kemudian
dan tugasnya itu menatausahakan penerimaan dan pengeluaran melalui dan dari kas negara. Jadi uang yang keluar dari kas negara, baik itu masuk maupun keluar dari kas negara, itu wajib seluruhnya ditata usahakan di KPPN menurut peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Nah, ini beberapa layanan adik-adik sekalian ya, beberapa layanan yang ada di KPPN, khususnya di Kabupaten Sumbawa Besar. Ini mungkin sekedar pengetahuan aja ya. Jadi ini beberapa tugas layanan yang diberikan oleh KPPN sebagai pengelola perbendaharaan, sebagai pengelola keuangan, sebagai penyalur APBN di daerah. Ada pencairan dana, ada manajemen satker. Manajemen satker ini lebih kami memberikan sosialisasi, bimbingan teknis, ataupun workshop kepada para pengelola perbendaharaan di kantor atau instansi di lingkup Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa. Begitupun dengan pengelolaan kas. Pengelolaan kas ini penerbitan SP2D, mungkin adik-adik sudah paham ya apa itu SP2D. SP2D surat perintah pencairan dana. Jadi kantor-kantor atau instansi yang khususnya di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat yang ingin mencairkan anggarannya itu melalui kami di Kabupaten Sumbawa Besar. Jadi mereka menerbitkan ada yang dikatakan dengan surat perintah membayar. Nah, mereka bawa ke KPPN, tapi dalam masa pandemi ini pengiriman data-data itu semua serba online ya adik-adik ya. Tidak ada lagi tatap muka, semua serba online. Jadi para satker atau para kantor instansi vertikal kementerian atau lembaga di Sumbawa dan Sumbawa Barat cukup mengupload data, kemudian akan diterima oleh kami di sini, kami akan kelola. Setelah benar datanya dan lengkap, kami akan menerbitkan yang namanya SP2D. Begitupun tugas-tugas pengelolaan kas lainnya seperti monet bank, monet dana transfer, PNBP, pengelolaan rekening pemerintah, kemudian ada juga pelaporan keuangan sebagaimana yang tadi saya sampaikan merupakan ujung dari pengelolaan dari keuangan negara adalah pelaporan keuangan, bagaimana kita membuat, bagaimana kita merekam, menginput sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya adik-adik, ini adalah wilayah kerja dan mitra kerja dari KPPN Sumbawa Besar. Jadi, KPPN Sumbawa Besar melayani atau membawahi 2 kabupaten Sumbawa terkait dengan penyaluran APBN, ya, penyaluran dan pembayaran APBN itu 1 Kabupaten Sumbawa dan 2 Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, satuan kerja ada 53. Satuan kerja itu merupakan instansi, merupakan kantor, kementerian atau lembaga yang ada di daerah. Nah, jadi KPPN Sumbawa Besar ini sendiri kami memiliki atau membawahi atau menyalurkan APBN ke 53 satuan kerja. Kemudian Pagudana. Nah, Pagudana ini adalah alokasi dana yang tadi saya jelaskan di fungsi APBN. Alokasi dana APBN yang dikelola oleh KPPN Sumbawa Besar di tahun 2021 ini sejumlah 952,9 miliar. Nah, jadi dari 2.500 triliun ya Pak Adik ya, 2.500 triliun APBN di tahun 2021 ada 952,9 miliar yang dikelola oleh KPPN Sumbawa Besar. Itu mungkin atau persentasenya berapa ya? Mungkin adik-adik nanti silakan dihitung berapa persentasenya 952 miliar dari 2.500 triliun. Nah, ini
sumber daya ataupun pegawai-pegawai yang ada di KPPN Sumbawa Besar. Jadi sebagaimana di slide adik-adik Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk ASN atau PNS yang ada di KPPN Sumbawa Besar itu berjumlah 14 orang. Nah, 14 orang inilah yang mempunyai tugas fungsi masing-masing terkait dengan bagaimana fungsi APBN, bagaimana alokasi APBN itu bisa disalurkan ke seluruh instansi, ke seluruh satuan kerja, ke seluruh stakeholder. Jadi adik-adik Bapak Ibu bayangkan 952 miliar dikelola oleh penyalurannya oleh 14 orang yang ada di KPPN Sumbawa Besar. Nah, tentunya 14 orang ini adalah PNS atau pegawai tetap dan dibantu oleh 7 orang pegawai pemerintah non PNS. Jadi ada 14 orang di kami di KPPN Sumbawa Besar ada 14 orang pegawai, 14 orang pegawai negeri sipil, dan ada 7 orang pegawai pemerintah non PNS. Nah, kami bersinergi, 14 orang bersinergi sehingga bisa bagaimana 952 miliar dana APBN bisa tersalurkan secara sesuai dengan alokasi masing-masing dari kementerian atau satker masing-masing. Nah, ini sedikit galeri ya, galeri kegiatan KPPN Sumbawa Besar. Ini saya tampilkan sebagian kecil dari kegiatan-kegiatan KPPN Sumbawa Besar terkait dengan monitoring, evaluasi, penyerapan dari anggaran, ataupun terkait dengan memberikan sosialisasi atau workshop ataupun dikte kepada para satuan kerja. Nah, ini ada audiens dengan Bapak Bupati Sumbawa terkait dengan penyerapan realisasi anggaran di lingkup KPPN, di lingkup Kabupaten Sumbawa. Dan ini kegiatan yang sama, merupakan monitoring, evaluasi, dan audiensi terkait dengan penyerapan anggaran di Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, kemudian ini ada beberapa bimbingan teknis ya atau sosialisasi. Nah, di contoh ini, di slide ini saya ambil terkait dengan pembinaan pejabat fungsional di bidang pengelolaan keuangan APBN. Kemudian ini sosialisasi kewajiban perpajakan khususnya untuk bendahara pemerintah. Jadi ada beberapa macam kegiatan yang tiap bulan kita laksanakan, baik itu terkait dengan penyaluran APBN, monitoring, evaluasi, kemudian memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait dengan pengelolaan keuangan khususnya perbendaharaan negara. Mungkin sekian Bapak Ibu adik-adik gambaran singkat ya terkait dengan apa itu APBN, terus terkait dengan pengelolaan APBN. Nah, termasuk juga dengan gambaran singkat dari kantor pelayanan perbendaharaan negara Sumbawa Besar. Mungkin dari saya sekian, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian juga. Mungkin selanjutnya ada tanya jawab Pak ya? Mungkin ada jawab, ada diskusi. Atau juga dari perwakilan dari guru, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai sesi yang ditunggu-tunggu, sesi door prize. Mungkin ada perwakilan dari adik-adik dulu, mungkin ada yang mau didiskusikan, atau bisa dari murid-murid, bisa dari siswa-siswa, atau dari perwakilan dari guru. Kami persilakan. Strategi.
Ini ada pertanyaan ya dari ini Asrul Arwandi, apakah perwakilan dari siswa atau dari guru ini ya? Dari siswa ya? Oke, ada pertanyaan dari Asrul Arwandi terkait dengan sekarang lagi marak tentang korupsi di negara kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana strategi APBN dalam menjamin APBN yang keluar agar tepat sasaran, Pak? Bagus sekali pertanyaan. Oke. Ini kita kasih aplaus dulu ya buat Asrul Arwandi, pertanyaannya mantap sekali. Mungkin Pak Adi bisa langsung Nanti kita kumpulkan dulu. Ada yang lain? Atau yang satu-satu? mungkin Pak Adi silakan untuk ya. Ini terima kasih nih, saya luar biasa pertanyaan dari Mas Asrul Arwandi, luar biasa. Mudah-mudahan ini seperti tadi. Nah, pertanyaannya cukup singkat, tepat, dan itulah menjadi tujuan kita bersama. Kenapa sekarang banyak korupsi? Ya, bagaimana strategi kita untuk menjamin anggaran APBN tidak dikorupsi agar tepat dengan sasarannya. Nah, tadi kita sudah rencanakan ya, sudah kita sampaikan bahwa proses pembayaran itu dimulai dari tahap perencanaan. Perencanaan itu dihitung benar-benar. Data dukungnya sangat benar. Seperti misalkan kita mau membangun gedung sekolah, itu harus jelas dari tahun sebelumnya sudah dapat menginformasikan akan dibangun gedungnya itu seperti apa, tempatnya, lokasinya di mana, estimasi perkiraan biayanya berapa. Untuk mendukung perkiraan biaya tadi itu harus dapat data dukung, harus dapat pendukung. Oh, misalkan dapat dari dinas Kementerian PU, Pekerjaan Umum, untuk memperkirakan berapa kira-kira nilai bangunan tadi. Nah, begitu tahap perencanaan dibahas sampai nanti ada dapat persetujuan dari tingkat kementerian sampai nanti disetujui oleh DPR. Jadilah dia anggaran, masuklah dia ke dalam APBN kita. Nah, bagaimana proses eksekusinya? Nah, proses eksekusi dari APBN ini pada prinsipnya ada dua. Satu pengadaan untuk belanja pegawai, kemudian satu untuk pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa ini banyak aturannya, sudah ditentukan. Dananya itu sudah ada di kas negara, sudah ditentukan di kas negara. Bagaimana uang APBN itu keluar? Bukan berarti Pak datang ke tempat kami, Pak ini kami mau membuat gedung, kami minta uang. Tidak begitu. Ada tahapan-tahapannya. Yang pertama pada proses pengadaan barang jasa, begitu misalkan di sekolah adik-adik ya, sekolah adik-adik akan membangun, taruhlah akan membangun gedung baru. Nanti pihak kepala sekolah nanti akan melakukan proses pengadaan barang dan jasa dulu. Harus dilelang dulu, harus diumumkan dulu ke semua, tidak boleh main tunjuk. Harus diumumkan dulu ke siapa. Nanti datanglah beberapa pihak, perusahaan-perusahaan yang mungkin nanti akan mengajukan permohonan untuk saya tertarik untuk membangun. Nah, semua diseleksi. Setelah diseleksi, disesuaikan, diputuskanlah pemenangnya. Setelah tadi, baru dibicarakan kontraknya, perikatan. Perikatan dari yang misalkan dari pihak sekolah dengan pihak yang nanti akan melakukan pembangunan. Nah, proses dalam APBN ini, prinsip dasarnya adik-adik harus tahu, tidak boleh, pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum ada prestasi pekerjaan. Itu prinsipnya. Misalkan mau bangun gedung tadi, itu harus jelas di kontrak tadi. Didaftarkan kontraknya, di KPPN disampaikan kami kontraknya, nanti ada tahapannya. Nanti kalau pekerjaannya sudah sampai, misalkan selesai fondasi sampai dengan ini, nanti dibayar 10%. Nah, misalkan 10% itu 200 juta. Nanti kalau seandainya selesai sampai tahap naik ke atap, nanti akan dibayar 50%. Nah, itu nanti ada tahapan-tahapannya. Begitu sudah mulai dibangun, di perekanan tadi sudah menggunakan dananya. Tadi harus sampai dia ke prestasi, misalnya sudah sampai fondasi. Nah, itu harus baru mulai mereka mengajukan tagihan. Di tagihan, nanti di sekolah, nanti misalkan di instansi, misalkan di sekolah adik-adik, nanti akan ada yang meriksa.
oh benar ini, sudah selesai sampai di sini, ada data dukungnya, benar dia. Atas dasar itu, nanti ada pihak yang bertanggung jawab di sekolah mengajukan ke tempat kami. Untuk memastikan, kami memastikan, meminta informasi yang tegas daripada pihak yang menyatakan tadi, bahwa bangunan sudah selesai tangan tahap sekian. Atas dasar itu, baru nanti kita akan menyampaikan pembayaran rekeningnya tadi langsung ke rekening pihak yang membangun tadi. Bukan disampaikan ke pihak sekolah lagi dikasih uang 200 juta, disampaikan kepada yang membangun tadi. Jadi di situ terlihat bahwa bagaimana sebenarnya elemen-elemen tadi itu sudah diupayakan untuk benar-benar menyekat supaya tidak ada korupsi. Dari aturan-aturan yang ada sudah. Nah, permasalahannya mungkin kita ini ada beberapa hal yang ternyata tidak sesuai dengan gambaran seperti tadi itu. Misalkan gedungnya ternyata belum dibangun, tetapi ada yang menyampaikan, oh gedungnya sudah dibangun, Pak. Sampaikan. Nah, nanti giliran ada bagian nanti seperti disampaikan oleh Pak Taufik tadi sebelumnya, kan nanti akan ada yang APBN ini akan memeriksa. Mas Asrul ya, Mas Asrul Almani tadi ya. Nanti kan ada yang memeriksa. Oh misalkan nanti dari kejaksaan, oh ada nanti dari apa? Dari BPK atau dari BPKP, nanti akan terlihat. Oh ternyata, lo ini kok kamu mengadakan uang, mengajukan uang ke KPPN. Katanya pembangunan gedungnya sudah selesai loh. Gedungnya mana? Nah disitulah muncul kemungkinan tadi. Nah, jadi di situ memang secara sistem sudah diupayakan untuk meminimalisir. Secara sistem tidak mungkin orang tidak ada. Sehingga akhirnya korupsi itu muncul karena persekongkolan. Jadi tidak mungkin oleh salah satu pihak saja. Itu kira-kira insya Allah dalam konteks dari secara sistemnya tadi, proses dari APBN tadi berupaya untuk benar-benar meminimalisir tidak terjadinya kemungkinan korupsi tadi. Nah, kalaupun terjadi hal-hal korupsi tadi, itu berarti terjadi pelanggaran asumsi terhadap sesuatu yang sudah direncanakan. Misalkan tadi seperti saya bilang membangun gedung, oh ada orang yang meriksa, oh bangunannya sudah selesai, ternyata belum selesai. Nah itu diajukan masuk ke sana. Nah, begitu diperiksa, ternyata tidak ada. Oke. Itu ya Mas Asrul ya, sementara tip seperti tadi. Ini berikutnya juga ada pertanyaan, salah satu bentuk APBN, lalu untuk pendidikan kebutuhan dan pencarian dana, pertanyaannya adalah bentuk beasiswa untuk pencarian dana kepada SSW seperti siswa mampu tidak berprestasi dan lain-lain sebagainya. Nah, ini memang terima kasih Mbak Julia, pada prinsipnya benar-benar itu menjadi concern dari negara. Seperti disampaikan Mas Taufik tadi, salah satu tujuan bernegara tadi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, itu clear seperti tadi itu, clear semuanya seperti tadi. Kemudian itu disampaikan kesempatan pendidikan wajib 9 tahun itu sudah ditegaskan seperti tadi, sampai pendidikan sampai dengan SMA, ya mohon maaf ya seperti tadi. Sehingga dipastikan bahwa operasional untuk pendidikan itu pasti akan ditanggung. Nah, tinggal sekarang pintu masuknya tadi, ada misalkan kayak adik-adik, ini kan ada demand. Nah, jadi alokasi untuk informasi-informasi operasional tadi akan masuk melalui Kementerian Agama. Nah, sedangkan untuk teman-teman misalkan yang ada di SMA tempat yang lain, itu akan masuk dari Kementerian Dalam Negeri, kayak masuk langsung Kementerian Dikbud kepada masing-masing Pemda, organisasi pemerintah daerah, karena sekolah SMA, SMP, atau SD itu di bawah koordinasi masing-masing Pemda. Khusus untuk SMA itu berada di tingkat provinsi. Nah, semua bantuan operasional sekolahnya tadi itu sudah terakomodir disalurkan di masing-masing kementerian. Jadi setiap jumlah sekolah sudah jelas berapa dioperasionalkan, berapa biaya per masing-masing siswa itu sudah masuk terakomodir di sana. Dan juga di samping itu kita ingin memastikan bahwa setiap warga negara, salah satu program dari pemerintah ingin memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat fasilitas pendidikan baik di tingkat dasar maupun di tingkat yang tinggi. Sehingga semua akan diberikan apresiasinya. Kalau seandainya ada beberapa siswa-siswa yang sangat
yang memiliki kemampuan-kemampuan yang besar itu dikasih kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi dengan diberikan apresiasi terhadap pemberian beasiswa. Beasiswa ini ada yang dalam artian beasiswa untuk siswa berprestasi dan kemudian memiliki kategori termasuk dalam kategori tidak mampu. Jadi tidak hanya itu sekedar operasional tadi saja, tapi juga untuk memberikan apresiasi-apresiasi kepada siswa-siswa yang menurut informasi penilaian dari pihak sekolah itu termasuk siswa berprestasi, dan setelah diverifikasi itu termasuk kategori siswa yang kebetulan tidak seberuntung teman-teman yang lain, masuk kategori yang penduduk kurang mampu. Nah, itu semua akan diinformasikan oleh pihak sekolah, dan program-programnya tadi di masing-masing sekolah itu sudah ada biasanya di tingkat kabupaten atau di tingkat kantor kementerian itu sudah ada alokasinya, tinggal diinformasikan oleh pihak sekolah saluran-saluran seperti apa. Jadi memang di sini kita akan mencoba memberikan prioritas, ada program-programnya. Nah, itu semua berlanjut dari mana? Dari proses perencanaan. Jadi itu diajukan di tahun-tahun sebelumnya. Oh, ternyata selama ini banyak sekali siswa-siswa yang kurang mampu yang berprestasi. Kita usulkan supaya dia mendapat beasiswa. Nah, itu bisa dieksekusinya di tahun berikutnya. Itu Mbak Nanti. Nah, Waalaikumsalam, ini juga ada lagi nih Mbak Wanda Yura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapatan negara pada masa pendidikan menurun. Bagaimana cara menangani tersebut? Nah, ini saya tanya tadi. Yang namanya pendapatan pasti menurun, ya Mbak Enda ya. Nah, tetapi yang namanya perluan bisa diturun nggak? Yang namanya belanja perlu turun nggak? Nggak bisa turun. Nah, karena seandainya nggak bisa turun ini, itulah kita mencoba mencari alternatif pembiayaan tadi. Yang pertama dicoba lagi, misalkan ternyata pendapatan turun. Nah, jangan-jangan turun ini hanya di satu sisi ada yang belum tergali. Dicoba digali lagi sumber yang lain. Nah, kalau seandainya bisa, kita intensifkan penerimaan-penerimaan yang ada. Kalau seandainya ternyata belum, nah itu kita masuk ke skenario berikutnya. Skenario berikutnya tadi adalah pembiayaan. Karena seperti disampaikan, pendapatannya menurun, pengeluaran atau belanjanya tetap akan menaik, malah pandemi ini makin naik. Karena banyak keperluan bantuan sosial yang harus dilakukan. Untuk itu kita lakukan pembiayaan. Pembiayaan itu terbuka dalam artian kita bisa mengantisipasi kalau seandainya ada bantuan-bantuan atau kerjasama dari pihak-pihak internasional atau luar ataupun dalam negeri yang ingin memberikan bantuan untuk yang tidak mengikat kepada pemerintah. Nah, kalau seandainya elemen itu juga ada, pemerintah juga memiliki salah satu lagi instrumen. Jadi instrumen yang dikenal dengan namanya utang. Nah, jadi namanya utang ini perlu dilakukan tata kelola. Kita pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dengan berbagai pihak yang akan melakukan tata kelola utang secara bertanggung jawab. Jadi prinsipnya sepanjang estimasi perkiraan skenario kita akan bisa mampu untuk melakukan proses penerapan perutangan tadi, itu dimungkinkan untuk kita bisa menerbitkan surat utang. Nah, surat utang itu dimungkinkan diterbitkan juga tidak semata-mata ke luar negeri. Dimungkinkan juga dimasukkan di dalam instrumen pembiayaan utang di dalam negeri. Nah, itu juga silakan. Yang penting di dalam negeri kita menjual surat utang negara tadi. Surat utang itu dibuat dengan perhitungan negara bertanggung jawab dan meyakini bahwa dengan skenario yang ada, dengan skenario pola kekuatan kemampuan keuangan negara, itu nanti bisa dibayar. Nah, dikasih kesempatan, kita buka di pasar dalam negeri kita buka surat utangnya, silakan. Kalau misalnya ada orang luar negeri mau beli di dalam pasar kita, ya silakan. Tetapi kita bukan masuk sebagai zaman utang luar negeri. Itu silakan sebagai kesempatan kita. Kalau ternyata juga ada bagian-bagian dari masyarakat yang selama ini ternyata dia memiliki investasi-investasi yang seringnya ke bentuk lain, dia bisa memindahkan dalam bentuk pembiayaan utang. Jadi hutang tadi juga bisa semacam bentuk gotong royong dari masyarakat yang memiliki kemampuan ekonominya yang tinggi dalam artian
memiliki penerimaan yang lebih banyak, dia bisa menginvestasikan dalam bentuk utang. Utang ini memiliki dua konsekuensi. Negara juga memastikan utang tadi benar-benar digunakan untuk sesuatu yang real. Jadi bukan berhutang dulu baru kita pikirkan apa mau dibelanjakan. Terbalik, kita sudah tahu apa yang mau dibelanjakan, baru kita berhutang. Jadi bahasanya itu dibalik. Pembiayaan kan sudah dihitung dulu berapa kita punya defisit, berapa bisa penerimaan. Ternyata kita punya pengeluaran sekian. Semua tak mau kita harus butuh pembiayaan. Nah, pembiayaan belanja itu nggak bisa ditunda, apalagi dengan kondisi COVID sekarang. Nah, itulah dilakukan proses utang tadi. Jadi utang tadi sudah memiliki kemampuan dalam artian sudah jelas nanti dia dipakai untuk apa. Yang kedua, diperhitungkan nanti bahwa negara memiliki keyakinan bahwa dia akan mampu untuk menutup proses pembayaran utangnya itu di beberapa tahun ke depan. Kemudian tentu negara juga memberikan kepastian kepada pihak yang bersedia membeli surat utang negara tadi untuk meyakini bahwa surat utangnya tadi akan bisa dibayar oleh negara. Nah, kemudian negara juga mengembangkan juga pasar siapa tahu tadi misalkan yang pegang surat utang tadi ternyata dia mendadak juga perlu uang. Nah, itu juga bisa dikembangkan namanya pasar surat utang negara. Jadi bisa jadi ternyata orangnya sebelumnya misalkan nama saya ada pegang surat utang negara misalkan 100 juta, ternyata saya perlu uang. Nah, itu dimungkinkan adanya pasar lagi di dalam negeri untuk bisa yang kira-kira bisa membeli surat utang dari saya. Itu kira-kira perkembangan terkait dengan tata kelola pendapatan kita yang cukup menurun di pada periode pandemi ini. Sedangkan di pada periode pandemi ini kita belanjanya makin besar keperluannya. Dan untuk itu perlu pembiayaan. Cara pembiayaan tadi sudah jelas, dipastikan dulu belanjanya itu buat apa. Jadi bukan berarti utang itu orang cari utang dulu, kemudian mau dipikirkan belanjanya apa, dibalik. Itu udah pasti dulu, nanti itu perlu buat apa. Salah satunya misalkan untuk kegiatan COVID, untuk vaksinasi misalkan. Ya. Itu sudah jelas, sudah mendesak, itu disampaikan di situ. Itu ya, Wandaya. Makasih Pak Adit. Jadi tadi ada 3 pertanyaan ya dari Adit Asrul, kemudian dari Juliatri Wulandari, kemudian dari Wanda. Nanti akan ada souvenir ya, yang dari ketiga adik-adik tadi ini nanti kita akan kirimkan. Nah, mengingat keterbatasan waktu adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk sesi pertanyaan kita cukupkan sampai di sini ya. Nah, sesi selanjutnya kita akan ada kuis ya. Nah, mereka untuk tata caranya mungkin nanti yang duluan ya, entah itu raise hand atau mungkin gimana ya dari pihak guru apa raise hand atau bagaimana ya? Atau bisa lewat chat juga. Mungkin dari pihak guru ada yang bisa, Bapak Ibu ada yang bisa membantu terkait dengan tata cara kuis ini, atau kita raise hand aja ya? Ke OSIM aja. Ke OSIM aja. Kenapa? Ke OSIM aja, Pak. Raise hand aja ya? Ya, ya. Ada ya? Oh, jadi kita pakai raise hand ya adik-adik sekalian ya, yang bisa langsung menjawab silakan langsung di raise hand. Jadi ada beberapa pertanyaan di sesi kuis kali ini. Yang pertama ya, tadi kita sudah menjelaskan terkait dengan APBN. Nah, pertanyaan saya, apa kepanjangan dari APBN? Ya, Ocha ya, Ocha Karina ya. Ya, silakan dijawab.
Apa kepanjangan dari APBN? Kepanjangan dari APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Iya, betul sekali. Jadi kepanjangan dari APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Oke, terima kasih buat adik Ocha ya. Kita berikan aplaus dong buat adik Ocha ya. Halo, halo. Oke, saya beralih ke pertanyaan selanjutnya ya. Saya. Ini ada beberapa pertanyaan, jadi mohon jika adik-adik sudah tahu langsung di scan aja. Gitu. Oke, Bapak Ibu semua saya izin sebentar ya, Dek ya. Mudah-mudahan nanti ini. Kebetulan ada kerjaan mendadak dari Pak Adib selaku Kepala KPP-nya. Jadi beliau mohon undur diri ya sejenak ya. Oke, selanjutnya adik sekalian pertanyaan berikutnya. Tadi sudah saya jelaskan ada beberapa fungsi dari APBN. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, sebutkan minimal 4 fungsi dari APBN. Siap. Siapa ya? Oh, Wanda ya, Wanda. Oke, silakan adik Wanda. Wanda Supra. Oh, apaan, Kak? Ini yang duluan menjawab, mengajukan jawaban atas Ya. nama apa? Wanda Zuhra. Wanda, Pak. Siapa? Jawab ini. Siapa, Pak? Wanda Zura. Wanda Zura ya? Ini. Ya, dari situ. Ngomong dah. Kan deh, apa fungsi minimal 4 fungsi dari APBN? Ada suaranya? 4 fungsi dari KPPN. Ada. Kurang nggak jelas ya? Masih mute ya? Masih di mute ya? Oke, ya. Apa deh? Jawabannya 4 fungsi dari. Yang pertama otorisasi, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengawasan, yang keempat alokasi. Bisa langsung 6-6-nya sekalian? Ya, Pak? Kan ada 6, kalau bisa langsung. Yang kelima ada distribusi, yang keenam ada stabilisasi. Oke, terima kasih. Aplaus dong buat Ade Wanda ya. Kamsahamnida. Unmute ya, unmute lagi ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi ada 6 ya fungsi dari APBN, yaitu yang pertama otorisasi, kemudian ada perencanaan, ada pengawasan, alokasi, stabilisasi dan distribusi. Itu memiliki fungsinya masing-masing yang tidak saling bertolak belakang dan saling mendukung satu sama lain. Oke, nah pertanyaan selanjutnya. Nanti mohon pihak guru ya, Pak Ari ya, mohon nanti dibantu siapa yang terlebih dahulu ya. Siap. Nah, tadi saya juga menjelaskan terkait dengan struktur APBN. Struktur APBN tadi ada penerimaan, kemudian ada belanja negara, kemudian ada surplus atau defisit, kemudian ada pembiayaan. Nah, salah satu unsur struktur adalah pendapatan negara. Nah, di dalam pendapatan negara itu ada 3 unsur lagi. Nah, wah sudah ada yang jawab ini belum? Saya belum bertanya pertanyaannya apa. Sebentar. Saya belum. Aduh, udah banyak. Ya, jadi apa unsur dari pendapatan negara dan hibah tersebut? Ya, silakan siapa yang duluan, Pak Ari? Saya. Siapa namanya? Adik?
Fajar Sopiandi. Fajar ya. Oke, apa unsur dari pendapatan dan hibah? Dulu. Tadi siapa yang jawab tadi? Penerimaan pajak, penerimaan pajak, penerimaan hibah. Oke. Betul sekali. Terima kasih, Dek. Penerimaan Oke, pajak. buat siapa tadi namanya? Fajar. Fajar, oke. Jadi benar ada 3 unsur ya pendapatan negara, yaitu yang pertama pendapatan perpajakan, kemudian ada penerimaan negara bukan pajak, dan ada penerimaan hibah. Jadi pada jago-jago ya. Ini pada jago-jago dicatat atau tadi dipoto tadi slide saya tadi? Catat ya. Gimana Pak? Gimana? Oke, ini siswa-siswanya, murid-muridnya pada pintar-pintar ini. Ini tadi dicatat atau difoto slide-nya tadi? Kami menggunakan laptop juga. Jadi siswa kami arahkan untuk mereview apa materi yang disampaikan oleh pemateri. Oke, ya. Pertanyaan selanjutnya ya, Pak Ari dan siswa-siswa murid-murid sekalian, adik-adik sekalian. Tadi saya ada menjelaskan terkait dengan visi, misi, dan moto KPPN Sumbawa Besar. Ada yang tahu apa moto dari KPPN Sumbawa Besar? Oke, ini Namanya siapa, Pak Ari? nama dan kelas. Nama saya Risma Adekantari. Untuk KPPN adalah mantap, Ya, melayani, ya. aman, nyaman, transparan, akuntabel, dan profesional. Luar biasa. Aplaus dong buat dengan siapa namanya tadi? Dengan siapa namanya? Namanya siapa? Risma Adekantari. Risma ya, oke. Wah, luar biasa sekali nih siswa-siswa dari Man 1 Sumbawa nih. Jago-jago. Ini souvenir saya bisa habis nanti nih kalau kelamaan kita adakan kuis ini. Ini saya malah diserang ini. Oke. Sesi berikutnya nih. Ya. Oke, selanjutnya ya adik-adik ya, masih ada ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, tadi sudah saya jelaskan juga bahwa KPPN Sumbawa Besar ini ada menyalurkan APBN ke kabupaten. Ada Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, ada yang bisa tahu berapa jumlah satuan kerja dan anggaran yang kami kelola? Gimana Pak Ari? Yang mana duluan? Oke. Ya. Namanya siapa? Hafiza, Pak. Kurang jelas suaranya Pak Ari. Dengan siapa, Dek, namanya? Nama saya Hafiza. Ya. Ada berapa satuan kerja dan pagunya? Hanya ada 53. Untuk jumlah dananya berapa yang dikelola? Ya? Untuk jumlah dananya yang dikelola ada berapa? Pagu dananya? Pagu dananya. 952,5 miliar. Oke, betul sekali, luar biasa. Mantap. Terus dong buat. Habis ini. Stok saya sudah habis ini. Stok. Gimana panitia, masih ada nggak? Masih ada ya? Masih ya. Oke, dari panitia masih ada. Ini yang guru gimana? Nggak usah ya, yang guru ya. Boleh. Buat
Yang gurunya nggak usah ya, buat siswa aja ya. Ini siswanya minta ini malah gurunya biar tidak usah begitu. Oh gitu ya. Ini dulu pertanyaan yang agak-agak sulit lah, biar agak-agak inilah, agak jangan terlalu mudah gitu. Alhamdulillah. Yang tidak ada di slide lah. Yang nggak ada di slide ya. Jadi seperti saya jelaskan tadi bahwa di Kementerian Keuangan ini memiliki beberapa direktorat jenderal ya. Dan direktorat jenderal ini di atas direktorat jenderal ada yang namanya kementerian lembaga yang dipimpin oleh seorang menteri keuangan. Nah, pertanyaan saya, siapa nama Menteri Keuangan Indonesia saat ini? Gimana, Pak Ari? Ada yang jawab nggak? Ada. Mana? Ini duluan. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Wanda. Ya. Jadi nama Menteri Keuangan Indonesia saat ini adalah Sri Mulyani. Wah, oke. Luar biasa loh. Yeay! Luar biasa. Itu nggak ada di slide loh. Ya, terakhir ya Pak Ari ya. Terakhir. Terakhir, udah habis stok saya nih, jualan saya udah habis nih. Oke, jadi terakhir adalah apa kepanjangan dari KPPN? Wah, jangan cari di Google ya. Ada. Ada? Ini duluan. Perkenalkan, saya Nurul Fadila dari kelas 11 IPA 1. Oke, ya. Apa Kepanjangan dari KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Wah, oke, luar biasa. Benar, ada aplaus dong buat adik kita. Pak Ari, mungkin kita tutup untuk sesi kuis ya. Sudah habis nih jualan saya nih. Nanti saya ditegur nih, menghabiskan stok nanti. Oke, terima kasih buat adik-adik sekalian. Saya sangat hargai, sangat apresiasi semangatnya. Terkait dengan kuis ini, berarti tadi materi yang kami sampaikan, yang saya sampaikan, yang Pak Kepala KPPN, Pak Adik sampaikan itu bisa diterima dengan baik, dan mudah-mudahan ilmu yang tadi kami sampaikan itu bisa digunakan untuk kedepannya, bisa lebih mengenal apa itu APBN, apa itu fungsinya, apa itu kegunaan dari APBN. Kemudian yang tidak kalah penting juga yaitu bisa mengenal apa itu KPPN Sumbawa Pusat. KPPN itu adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Jadi mungkin nanti adik-adik yang lewat KPPN ini kantor apa ya, ini kantor KPPN ini yang di Jalan Garuda ya. Jadi KPPN itu kami mengelola seluruh APBN untuk kementerian lembaga, yang kementerian lembaga instansi pusat tentunya ya, terkait dengan penyaluran APBN ke seluruh stakeholder, ke seluruh satuan kerja di lingkup Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Oke. Mungkin Bapak Ibu adik-adik, sebelum kita akhiri, kita adakan sesi dokumentasi dulu ya. Bisa mungkin yang belum menyalakan kameranya atau yang masih off cam,
mungkin bisa di-on-kan ya kameranya ya. Kita dokumentasi dulu ya, adik-adik sekalian ya. Ini gaya biasa dulu ya, nanti setelah kita gaya bebas ya. Oke ya, dokumentasi dulu ya adik-adik sekalian ya. Oke, 1, 2, 3, oke. Sekali lagi ya. Oke, nah sekarang gaya bebas ya adik-adik sekalian. Gaya bebas. Jangan naik di atas meja ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, gaya bebas. Oke. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Iya, terima kasih adik-adik sekalian. Terima kasih Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih. Nanti segera menyusul ya souvenirnya dari kami buat adik-adik sekalian yang tadi yang berhasil menjawab dan yang tadi ada 3 orang juga yang memberikan pertanyaan ke kami. Nanti kami akan berikan juga souvenir. Jadi mewakili Kepala KPPN Sumbawa yang tadi kebetulan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Saya mewakili beliau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat para Bapak Ibu guru, pembina OSIM ya, organisasi siswa intra madrasah ya. Mohon maaf kalau ada salah ya. Karena sepengetahuan saya OSIS ya, waktu saya dulu sekolah OSIS. Makanya tadi OSIM apa ya OSIM-nya saya tidak tahu. Oh ternyata M-nya diganti, S-nya diganti M saja ya, jadi madrasah gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru, pembina OSIM, kemudian adik-adik, terima kasih atas apresiasinya, atas waktu kesempatannya, terima kasih atas semangatnya, dan terakhir mungkin bagi adik-adik yang tahun terakhir di Madrasah Aliyah ini, mungkin siapa tahu kedepannya tertarik untuk bergabung dengan kami di Kementerian Keuangan, bisa mencoba nanti dari jalur PKN, yaitu Politeknik Keuangan Negara melalui Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Kami tunggu bergabung adik-adik sekalian di keluarga besar Kementerian Keuangan. Dan insya Allah tiap tahun akan dibuka pendaftaran dan seleksinya. Doa kami semoga adik-adik yang mendaftar bisa diterima bergabung dengan keluarga besar KPPN Sumbawa Besar atau keluarga besar Kementerian Keuangan. Saya selaku narasumber dan panitia yang bertugas di pagi hari ini pada kegiatan Treasury Goes to School, perbendaharaan menyapa di MAN 1 Sumbawa, mengucapkan permintaan maaf jika selama kegiatan ini ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan Bapak Ibu adik-adik sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik-adik sekalian.